Saya kembali ke pembebanan. Tadi Anda sudah belajar tentang konsep satuan pada pembebanan. Saya akan jelaskan teoretikal dalam konsep pembebanan atau load di struktur baja atau design structure. Load suatu pembebanan dibagi menjadi dua kategori, yaitu beban mati maupun beban hidup. Beban hidup di sini dimaksud bukan hutang-hutang Anda ataupun tunggakan kos-kosan Anda ya. Berat sendiri atau self weight itu terdiri dari structural members. Jadi kolom, balok, sambungan baut itu juga masuk ke beban mati. Karena beban itu tidak bisa bergerak dan dia akan terus selamanya ikut dengan struktur tersebut. Nah, dead load lainnya atau beban mati non-struktural atau yang biasa disebut superimposed dead load bisa seperti beban-beban seperti perpipaan, beban-beban AC, beban-beban lantai, beban plafon, beban dinding, dan lain sebagainya. Itu tadi tentang dead load. Untuk lift load adalah gravity load acting when the structure is in service but varying in magnitude and location. Jadi lift load itu beban hidup tadi, beban hidup adalah gravity load, nggak perlu saya jelaskan lagi kan, sudah kita bahas, yang acting, yang bekerja terhadap structure ketika dia melakukan layan atau dalam service, ketika gedung itu sudah dipakai. Nilainya akan bervariasi, lokasinya akan bervariasi. Apa contohnya? Orang yang menempati. Orang itu akan berpindah, bergerak, jumlahnya pun akan bertambah dan berkurang. Furniture pun juga termasuk dalam lift load. Store goods, vehicle, kendaraan, parkir, dan environmental load. Oke. Environmental load dijelaskan di sini. Environmental load adalah beban hidup yang diakibatkan oleh faktor lingkungan. Bisa hujan, ice atau snow, salju, bisa angin, bisa gempa, dan lain sebagainya. Namun di Indonesia kita lebih banyak menghitung untuk beban hujan, beban angin, dan beban gempa. Beban salju tidak terlalu banyak diperhitung. Nah, ini adalah SNI 1727. Di sini SNI 1727 mengatur tentang penentuan beban hidup minimum pada bangunan. Kembali lagi, Anda harus ingat bahwa kita harus mengikuti apa yang ditulis oleh SNI, karena ini menjadi panduan kita, ini menjadi guidance kita. Mereka ada regulatornya. Dan mereka sudah menentukan beban-beban ketika kita mendesain sebuah bangunan ditujukan sebagai bangunan apa. Apakah itu ruangannya nanti menjadi ruang kantor, ruang komputer, atau apartemen, gudang persenjataan, ruang pertemuan, koridor, ruang makan, hunian, ruang mesin, konstruksi, tangga permanen, garasi. Semuanya memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan satuan kilonewton per meter persegi, atau terpusatnya bisa sebesar dalam bentuk kilonewton. Nilai ini akan berbeda-beda, dan ini sudah dihitung, sudah didesain oleh BSN dan SNI, sehingga kita cukup mengikutinya saja. Nah, ini gambaran permodelannya ya. Jadi bisa kita lihat di imposed load atau di lift load-nya, humans, furniture, ini adalah benda-benda yang bergerak. Jadi beban hidup yang memberikan beban gravitasional. Dan ada permanent load, dead load, baik wall maupun floor. Apakah permanent load ini juga memberikan dampak untuk kilogram force-nya, Pak, untuk newtonnya? Ya, semua. Intinya selama kita ada di bumi, semua akan mendapatkan A yang sama, yaitu 9,81 meter per second kuadrat. Otomatis harus kita rubah menjadi Newton.
Seluruh beban ini akan diterima oleh plat lantai, di mana plat lantai ini akan meneruskan beban itu ke balok, dan dari balok beban itu akan diteruskan ke kolom. Kalau tadi konsep pressure yang saya sampaikan tadi adalah, Anda bisa lihat ini, maka yang menerima pressure adalah kolom. Saya ganti ya. Kolom ini akan menerima pressure. Total force yang ada, kalau kita potong gini ya, berapa luasannya penambang ini, A-nya terhadap force yang ada. Oke. Jadi kemampuan kolom ini menerima beban adalah dari nilai force-nya dibagi terhadap luasan penampangnya per A-nya. Jadi P sama dengan F per A. Ini masih sama seperti yang tadi ya. Jadi bagaimana beban ini ditranslasikan ke balok, dari balok ke kolom, dari kolom ke pondasi. Mengapa arah panahnya ke atas? Hukum Newton ketiga. Aksi sama dengan reaksi. Tentang konsep pembebanan, nanti kita akan eksplor lebih banyak dan lebih lanjut. Sampai jumpa.